Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang kemarin mengalami pergerakan yang cukup signifikan, terlebih khususnya terhadap saham-saham swing trade yang sudah masuk watchlist Sobat Joker Trader, dan juga pergerakan ISG yang sudah kita ulas pada hari Kamis dan Rabu lalu sesuai dengan harapan pullback di Jumat sore kemarin. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya lakukan. Composite mengalami penguatan sebesar 0,8%. Kalau kita lihat secara time frame 5 menit yang sudah kita lakukan, dan sesuai dengan ulasan kemarin, sudah ada pertanda pullback yang cukup dan juga ditandai oleh kenaikan RSI yang sudah kita prediksi sebelumnya. Dan juga kalau kita lihat dari MACD memang sudah mengindikasikan pullback sejak 01 September kemarin, dan sudah sesuai prediksi kita. Dan secara teknikal juga dia mampu break area 6097. Target selanjutnya di minggu depan lagi-lagi akan mencoba menembus area 6139 sampai 6162. Lalu kalau kita lihat secara kasat mata, lower di tanggal 2 6054 dan lower di Jumat sore di 6056 itu sangat berdekatan. Saya pikir ini bisa kita jadikan sebagai support jaga-jaga ketika area ISG menembus kembali turun ke bawah. Tapi masih ada chance kemudian akan kenaikan ISG, dan kalau kita lihat secara candle, dia membentuk pola candle hammer, menandakan bahwa tekanan buyer itu jauh lebih besar ketimbang seller. Dan kita masih berharap area 6162 ini mampu ditembus. Tetapi jika tidak ditembus, teman-teman bisa melakukan sell on strength di beberapa emiten jika dia tidak mampu menembus di area 6162, atau teman-teman bisa mengurangi posisi. Baik, saham pertama yang akan saya ulas adalah saham Bank Aladin. Bank Aladin terkonfirmasi dia melakukan pullback di area 3050 sampai 3010. Low-nya hari ini sudah cukup bagus dengan sesuai target penurunan kita ya. Kenapa? Karena pada tanggal 29 Juni dia memiliki sejarah mantul di area 3010, dan juga ada alasan base di sini yang bisa kita patokkan menjadi area demand. Kemudian ada tail juga yang bisa kita jadikan area stop loss hunter. Jadi saya pikir masih ada potensi untuk saham bank menimbang jika dia mampu break area 3300 dan 3400, menandakan konfirmasi dia akan berbalik arah kembali ya. Potensinya masih sama, kita akan melakukan penjualan di target 3720 dan juga di 3800-an. Masih ada high kemarin di 3900 bisa menjadi target optimal kita juga. Jadi teman-teman bisa memastikan area penjualan untuk saham BANK ketika sudah melakukan akumulasi ya. Jikapun break area 3010 nanti, kita bisa melakukan reakum kembali di area 2850 sampai 2810. Maka kita perlu perhatikan ISG bagaimana potensinya. Jika dia mampu break area 6162, maka potensi saya pikir ke area 3400 dan 3900 dapat tercukupi. Selanjutnya kita melihat akan saham MLPL. MLPL mengalami pelemahan ya, dan masuk area demand kita yaitu di 480 sampai 462. Jika area demand ini dapat ditembus, maka area target lanjutan penurunan itu bisa mencapai area 418 sampai 4110. Biasanya kita sudah melakukan entry ya. Di area 480 sampai 462 kita sudah rekomendasi untuk entry,
dan juga di 418 sampai 4110 bisa lakukan entry kembali. Karena di sini ada dia pola lebar yang cukup kuat ya. Ketika pola lebar ini, pola bearish channel dengan range yang semakin lebar ini dapat ditembus, saya pikir potensi MLPL masih cukup jauh. Secara volume, distribusinya sudah mengalami pelemahan, jadi saya pikir teman-teman bisa memperhatikan area 470 sampai 460 dan juga di area 418 sampai 410. Jika dia mengalami penurunan kembali, teman-teman bisa menambah posisi. Selanjutnya ada saham agro. Saham swing yang kita tunggu-tunggu dan hari ini membentuk candle doji. Kita masih menantikan jika dia break area 2410, teman-teman yang sudah mengambil posisi ketika di area 2010 ini sudah dipastikan area 2410 break, maka potensi ke area 2800 ini masih cukup kuat. Namun jika area 2410 yang sudah lama selama 2 minggu saya pikir tidak mampu ditembus, teman-teman bisa memperhatikan ketika tidak ditembus bisa melakukan sell on strength atau juga bisa mengurangi posisi. Karena juga ada isu BBRI akan melakukan right issue di minggu depan, maka potensi agro mungkin akan tergerus. Atau juga sambil menunggu RUPS agro di akhir September. Selanjutnya ada saham Arto. Arto sudah kita calling ya, sesuai area target kita di 1300-850 dan sekarang tutup di 14.460. Sudah cukup bagus, kita sudah entry di area entry kita yang tepat dan sudah floating profit di 6% 850 poin ya. Potensi dia akan mencoba break area supply di 14.975. Jika kita melihat dari MACD dan RSI juga indikasi Arto sudah cukup bagus ya. Konfirmasi bullishnya jika dia akan break area 14.1975. Tetapi jika area ini tidak mampu di break, teman-teman bisa melakukan sell on strength atau bisa mengurangi penjualan untuk mengurangi posisi di saham Arto. Selanjutnya ada saham BBRI. BBRI salah satu bank yang layak kita pantau. Kenapa? Hari ini juga sesuai dengan target penurunan mencapai 3820 dan sudah melakukan entry ya. Jika teman-teman tertarik untuk saham BBRI, kita bisa memperhatikan ini dia ada pola bearish channel dengan pola yang cukup sesuai. Dia akan membentuk lower low dan lower high, dan sekarang dia ingin mencari lower high-nya. Dan area lower high bisa mencapai 4170 sampai 4210. Kemungkinan besar dia akan melakukan transaksi hingga 4170 ketika right issue nanti sudah selesai. Ketika right issue sudah selesai, saya pikir dari sisi penambahan modal yang diterima BBRI yang akan mengakuisisi Pegadaian dan PT PNM sebagai salah satu holdingnya nanti, akan menguntungkan BBRI dalam peningkatan nasabah dan peningkatan modal. Nah, maka BBRI lagi kita pantau ya untuk target di 4170 sampai 4210. Selanjutnya ada saham BABP juga yang akan melakukan right issue di pertengahan September nanti. Potensi penurunan bisa mencapai di 364 sampai 348. Tetapi teman-teman harus perlu worry karena di sini ada pola cup and handle secara inverted. Kemungkinan besar jika dia menjebol area 364 sampai 348, maka potensinya bisa sampai ke area base ini, yaitu di area 280 sampai 264. Jika teman-teman tertarik untuk right issue-nya, saya pikir teman-teman subscribe ya. Jika teman-teman tertarik. Tetapi jika teman-teman tidak tertarik, teman-teman bisa menghindari dulu saham BABP ini setelah dia melakukan right issue. Untuk Sobat Joko Trader sudah menotis saham BABP ketika di bawah 400 ini sudah sangat menarik. Jadi kita tinggal mencari entry kita terbaik di mana. Jika kita melihat area demand kecil juga berada di area range harga 314. Maka ada tahapan jika 364 sampai 348 akan jebol, maka bisa memperhatikan area 314 untuk entry atau bisa menunggu di area 280 sampai 264. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI memang target penurunan distribusi masih cukup besar. Jadi saya pikir BABP layak kita pantau dulu
sesuai dengan target penurunan untuk entry. Selanjutnya ada saham UVCR yang mengalami perlawanan ya hari ini. Secara target Fibonacci memang dia mantul di area 0618. Jika teman-teman tertarik untuk saham UVCR, kalau kita lihat polanya, dia akan membentuk pola lower low dan lower high. Maka jika dia sudah membentuk lower low dan lower high, seharusnya dia akan melakukan pullback ya di minggu depan. Potensinya jika dia berhasil bertahan di 530, maka dia akan lanjut ke 555 dan juga bisa mencapai area 595. Jadi teman-teman bisa memperhatikan OVCR karena dia sudah bertahan di area demand-nya itu di angka 505. Selanjutnya kita akan membahas trim, salah satu saham swing yang sudah kita lakukan entry ya satu kali di area 254 sampai 248. Area lanjutan range-nya bisa di 232 sampai 224 dan juga bisa mencapai di 192 sampai 188. Teman-teman, kalau kita lihat dari pola penurunan trim sudah mengalami permulaan koreksi ya. Jadi kita layak pantau dulu untuk saham trim di area entry-entry-nya ini untuk memperhatikan entry terbaik untuk swing yang cukup lama ya. Karena isunya Trim Mega Sekuritas ini akan menjadi underwriter untuk saham GoTo ketika IPO. Maka dari sisi proyek seharusnya Trim akan mendapatkan insentif besar dari IPO-nya GoTo ya. Selanjutnya kita akan membahas MMLP. Update dari Manunggal Property ini, dia sebentar lagi akan mencapai area demand-nya yaitu di area 600 sampai 590. Jika teman-teman tertarik bisa memperhatikan area tersebut untuk melakukan entry, tetapi perlu diingat ada area gap demand di area 530 sampai 515 yang merupakan hutang yang mungkin akan dilunaskan dulu. Kalau kita lihat polanya ada 3 head shoulder atau 3 top yang potensinya akan menembus ke bawah ya. Kenapa? Karena ketika area demand disentuh beberapa kali, probabilitas kemungkinan untuk jebolnya jauh lebih besar. Jadi saya pikir kita layak pantau dulu untuk saham MMLP di area 600 sampai 590 dan juga di area 530 sampai 515. Selanjutnya kita akan update untuk saham Bank Newcommerce terkait isu yang terbaru. Akulaku Finance mendapatkan tambahan modal dari Bank Permata yang cukup besar sebesar 21,9 triliun, dan bisa kita perhatikan kalau dari dampaknya BBYB mungkin akan ada dampak penggunaannya untuk mengakuisisi lanjutan ketika reg issue BBYB disetujui di RUU PSLB di akhir September ini juga. Potensinya masih cukup sama. Kita bisa menunggu di area gap di 1235 sampai 1210. Tetapi jika kita melihat target penurunan, di sini ada perlawanan di area 1330 yang bisa teman-teman juga pantau untuk saham BBYB. Jadi saya pikir BBYB masih layak pantau dan sesuai entry-nya bisa kita perhatikan. Secara volume distribusi sudah mengalami penguatan yang cukup besar. Saya pikir distribusinya masih akan cukup lanjut untuk saham BBYB. Selanjutnya ada saham Bukalapak. Update dari Bukalapak sesuai time frame yang kita gunakan 1 jam. Targetnya masih cukup sama dan masih bergerak sesuai range ya, walaupun terjadi penurunan di 1 September dan sudah mengalami penguatan kembali di akhir-akhir Jumat kemarin. Potensinya masih cukup sama, dia akan menuju area 985 ketika dia mampu break area 960. Karena area 960 tidak mampu di break, maka dia akan turun kembali dan menjemput area demand-nya di range 895 sampai 815. Jika teman-teman tertarik untuk saham buka di bawah 900 sudah cukup menarik ya. Tetapi jika teman-teman mendapatkan di bawah 850 itu cukup bagus. Selanjutnya ada saham AMRT, salah satu saham retail yang cukup terkenal di bawah Citicorp. Dan kalau kita lihat sudah mencapai area entry kita kemarin ya di 1285 untuk re-entry-nya, dan target penjualan bisa di 13.075 dan sampai 15.15. Ini merupakan saham yang layak kita pantau sesuai dengan target Fibonacci, juga dia sudah mantul dan kuat di area 0382.
Kalau kita lihat dari MACD dan RSI juga mengindikasikan bullishnya sudah cukup mengalami penguatan. Jadi saya pikir AMRT lah kita pantau untuk saham esok minggu depan. Selanjutnya ada update untuk saham DMMX ya. Salah satu saham yang mengalami penguatan cukup besar kemarin, dan ada area demand di sini, area 2940 sampai 2880. Jika area demand ini ditembus, saya pikir kita patut menghindari dulu untuk saham DMMX. Tetapi jika teman-teman ingin trading, bisa memperhatikan area 2940 entry atau 2880 entry, jual di atas 3000 atau di atas 2900. Jika dia break area 2850, teman-teman bisa lakukan cut loss. Saham BBB masih mengalami penekanan distribusi atau penjualan secara MACD dan RSI juga mengkonfirmasi sebagai osilator. Jadi saya pikir DMMX lah kita pantau untuk trading fast trade atau juga tidak untuk ditradingkan ya. Yang terakhir ada saham BBHI. BBHI mengalami penguatan dengan membentuk candle hammer di area 2160 yang merupakan area demand-nya. Kita masih menunggu jika dia dapat di area 1950 sampai 1720. Tetapi ini merupakan area demand juga dan masih cukup bertahan di range harga 2450 sampai 2160. Jadi teman-teman yang tertarik untuk saham BBHI bisa memperhatikan area 2160 untuk melakukan entry dan penjualan di atas 2200. Stop loss jika dia berhasil break di area 2100 ya. Karena perlu diperhatikan ada range demand juga di 1950 sampai 1720. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham berikutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Jika teman-teman tertarik tentang pembahasan saya secara teknikal dan ingin belajar, bisa bergabung di grup Telegram dan bisa melakukan personal message untuk tindak lanjut kelas teknikal ya. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.